Setiap bulan September, narasi tentang kekejaman PKI kembali mengemuka. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa sebuah partai yang sudah dibubarkan lebih dari setengah abad yang lalu masih begitu ditakutkan? Ketakutan ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah luka sejarah yang dalam. Mari kita bedah alasannya, apa yang membuat negara kita takut dengan partai komunis. Ini adalah alasan yang paling sering disebut dan menjadi pemicu utamanya. Yang pertama adalah penculikan dan pembunuhan para jenderal. Inti dari peristiwa gerakan 30 September 1965 adalah penculikan dan pembunuhan brutal terhadap 6 jenderal senior angkatan darat dan seorang perwira. Jenazah mereka ditemukan di lubang buaya. Peristiwa ini digambarkan sebagai tindakan kudeta yang kejam dan biadab. Untuk narasi keduanya, gerakan ini dituduhkan kepada PKI sebagai upaya untuk merebut kekuasaan dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Angkatan darat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto berhasil menupas gerakan ini dengan cepat. Dan yang ketiga adalah simbol kekejaman. Lubang buaya menjadi simbol abadi dari kekejaman yang dikaitkan dengan PKI. Visual dan cerita tentang penyiksaan, meskipun beberapa detailnya diperdebatkan oleh sejarawan, menciptakan citra yang sangat negatif dan menakutkan di benak masyarakat. Adapun propaganda Orde Baru yang sangat efektif, yaitu membuat ketakutan terhadap PKI tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk dan dipelihara secara sistematis selama 32 tahun oleh rezim Orde Baru. Film pengkhianatan G30 SPKI, film ini menjadi alat propaganda paling kuat selama bertahun-tahun. Film ini wajib ditayangkan di stasiun televisi nasional setiap tanggal 30 September. Adegan-adegan kekerasan dan sadis dalam film tersebut menanamkan kebencian dan ketakutan yang mendalam, terutama pada generasi yang tumbuh di era Orde Baru. Di pendidikan sejarah di sekolah pun, kurikulum sekolah secara seragam mengajarkan bahwa PKI adalah satu-satunya dalang di balik G30 September dan merupakan partai yang anti Tuhan, amoral, dan kejam. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Pembangunan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober memperkuat narasi bahwa Pancasila telah diselamatkan dari ancaman komunisme dan stigma anti Tuhan. Itu propaganda Orde Baru yang sangat menekankan bahwa PKI adalah ateis dan musuh semua agama. Di negara yang sangat religius seperti Indonesia, label anti Tuhan adalah cara yang sangat efektif untuk mengasingkan dan menakuti masyarakat. Pada poin yang ketiga, konflik ideologi yang mendasar dengan Pancasila. Di luar peristiwa G30 SPKI ada pertentangan ideologis yang fundamental, yaitu yang pertama ateisme versus ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi Marxisme dan Leninisme yang menjadi dasar komunisme bersifat ateis atau tidak mengakui keberadaan adanya Tuhan. Hal ini bertentangan langsung dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Konsep kepemilikan versus musyawarah. Konsep komunis tentang penghapusan kepemilikan pribadi dan diktator proletariat dianggap tidak sejalan dengan budaya gotong royong, musyawarah, dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. PKI juga dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi institusi agama yang sudah mapan di Indonesia. Adapun poin yang keempat yaitu adalah trauma sejarah dan tragedi kemanusiaan 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI atau mereka yang dituduh sebagai komunis. Diperkirakan antara 500.000 orang hingga 2 juta orang tewas tanpa proses pengadilan di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di abad ke-20. Keluarga dari mereka yang dituduh PKI mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Mereka diberi tanda Ed atau ekstepol di KTP, sulit mendapatkan pekerjaan, dan dijauhi secara sosial. Tragedi ini menciptakan trauma yang sangat dalam bagi para korban dan keluarganya. Ada ketakutan untuk membahas masa lalu. Bagi masyarakat umum, cerita kekejaman PKI yang terus diulang membuat mereka takut jika komunisme bangkit kembali dan menyebabkan pertumpahan darah lagi. Ketakutan ini bersifat dua arah, yaitu takut pada PKI dan takut pada akibat dari tuduhan sebagai PKI. Jadi pada kesimpulannya, mengapa PKI begitu ditakutkan? Itu jawabannya adalah kombinasi dari beberapa lapisan alasan ini. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI yang menjadi pemicu dari narasi kekejamannya. Yang kedua, propaganda masif selama 32 tahun yang menanamkan citra PKI sebagai monster anti Tuhan. Yang ketiga, benturan ideologi yang fundamental dengan Pancasila dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Dan yang keempat adalah trauma mendalam dari pembantaian massal 1965 sampai 1966 yang menciptakan ketakutan akan terulangnya kekacauan. Menurut kamu, apalagi alasan di atas? Kalau kamu tahu alasan selain ini, silahkan tulis di kolom komentar.